Dan kemarin ya langsung mendaftar ke KPUD Pramono Anung dengan Rano Karno. Kira-kira apa dibalik dari strategi yang akan dikeluarkan PD Perjuangan? Siapapun gubernurnya, sepertinya wakil yang cocok itu adalah Rano Karno. Ya mungkin singkatnya adalah karena beliau itu Betawi ya, saya pikir begitu. Yang kedua, beliau juga punya pengalaman menjadi wakil gubernur dan gubernur di Banten. Hari ini beliau menjadi anggota DPR RI juga. Tentu beliau sangat memahami situasi Jakarta. Gimana nih adik-adik semua, apa kabar semuanya? Ini kalau kita amati pasca putusan MK itu mengubah drastis konstelasi politik ya, khususnya di pilkada ini, karena banyak sekali ada beberapa partai yang seharusnya tidak boleh mengusung kadernya. Sehari ini kita tahu mereka bisa mengusung kadernya untuk maju di pilkada. Khususnya kita bicara di Jakarta ini. Banyak sekali yang bertanya, ini calon siapa sebenarnya yang diusung oleh PD Perjuangan? Ya kurang lebih begitulah. Padahal kalau kita amati ya, pasangan calon yang didukung oleh PD Perjuangan itu adalah salah satu senior partai di PD Perjuangan. Ini kalau kita lihat ini coba pertanyaan. Pak, banyak yang nanya nih ya, soal langkah PD Perjuangan yang memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Kira-kira apa yang menjadi perhitungannya gitu ya. Ini banyak sekali nih, kaget juga publik karena isu soal Ahok dan Anies yang akan didukung oleh PD Perjuangan saat itu sangat mencuat. Kita tahu publik hari itu benar-benar seperti bermain sepak bola, ada yang kegocek dan ada yang seperti apa ya. Karena orang banyak menduga-duga ya. Kalau kita urut lagi kronologinya, kita tahu beredar foto misalnya, ada foto Pak Anies dengan Rano Karno. Setelah itu beredar foto soal Mas Pram dengan Rano Karno. Itu menjadi polemik di publik. Sebenarnya siapa yang akan diusung oleh PD Perjuangan? Dan kemarin ya langsung mendaftar ke KPUD Pramono Anung dengan Rano Karno. Kira-kira apa dibalik dari strategi yang akan dikeluarkan PD Perjuangan? Ini menarik ya, nanti akan kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ini. Soal Pramono Anung ini kan belum dikenal publik. Kenapa PD Perjuangan berani sekali mengusung Mas Pram di DKI Jakarta? Kalau saya analisa nih ya, sebenarnya karena ketidaktahuan publik kemarin, siapa Mas Pram itu, sebenarnya itu adalah langkah yang sangat cepat. Ketika dia dideklarasikan, tanpa deklarasi ya, langsung mendaftar ke KPUD, itu pertanyaan publik itu langsung semua, siapa Mas Pramono Anung ini? Secara tidak langsung, itu adalah strategi untuk mengenalkan Mas Pram ini di publik di Jakarta. Mungkin orang akan mengulik, kalau kita lihat misalnya, Mas Pram ini kalau di internal partai PD Perjuangan pernah menjadi Wasekjen, yang hari ini dijabat Bang Adian Napitupulu ya. Pernah juga menjadi sekjen partai PD Perjuangan. Jadi beliau ini kalau di partai politik ini sudah sangat senior. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI, pernah juga menjadi wakil ketua DPR RI ya dari PD Perjuangan. Dan 10 tahun menjadi sekretaris kabinet di era Pak Joko Widodo. Kalau dari ceritanya di Najwa, dia mengatakan bahwa Mas Pram ini mengetahui dapur-dapur kementerian. Seluruh kementerian di era Pak Jokowi. Jadi sebenarnya Mas Pram ini bukanlah orang yang biasa, tapi justru orang yang sangat profesional. Dan saya pikir Bu Mega punya alasan yang kuat ya soal menentukan Mas Pram ini untuk Jakarta. Karena berdasarkan informasi yang kita ketahui misalnya dalam podcast Najwa Shihab, diketahui bahwa ibu kota negara ini akan pindah. Ya, dari ibu kota negara menjadi daerah khusus Jakarta. Tentu peralihan, transisi perpindahan Jakarta
ke Kalimantan Timur, itu butuh orang yang sangat mengetahui bagaimana administrasi di ibu kota hari ini ya, di Jakarta nantinya. Jadi menurut saya Mas Pram ini dengan keahliannya dalam bagian surat menyurat, kita tahu bahwa menjadi sekretaris kabinet itu setiap hari beliau katakan bahwa ada 500-600 surat yang masuk. Tentu kemampuan-kemampuan itu yang dilihat Ibu Mega, saya pikir Mas Pram itu mampu nanti mengelola administrasi Jakarta ini jauh lebih baik. Dan tentu kita tidak lagi bicara soal pemimpin yang populis, yang hanya dikenal publik, tapi tidak mampu mengkonkretkan kerja-kerja nyata. Contohnya Ridwan Kamil yang hari ini banyak sekali janji yang ia ucapkan, misalnya membuat apartemen di atas stasiun KRL dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat 5 tahun kepemimpinannya di Jawa Barat, saya pikir masih banyak yang mengomentari soal caruk maruk, bagaimana di Jawa Barat itu juga masih banyak perlu diperbaiki. Apalagi dengan tagline-nya beliau itu juga membuat satu arsitek di satu kecamatan. Loh kok di Jawa Barat belum dilakukan gitu ya. Jadi kita tidak ingin lagi pemimpin-pemimpin di Jakarta itu adalah pemimpin-pemimpin yang populis, yang seolah-olah memberikan janji-janji manis ya. Tapi kalau kita lihat di Mas Pram ini kalau kita lihat track recordnya bukanlah dari keluarga siapa-siapa juga, tapi beliau mengatakan beliau tidak pernah sama sekali meminta jabatan. Tapi beliau ditunjuk oleh karena kerja keras, ulet dan detail dan lain sebagainya. Makanya beliau menjadi sekjen di partai, menjadi sekretaris kabinet di era Pak Joko Widodo. Tentu ketika menjadi sekretaris kabinet ada banyak hal yang beliau pelajari, tidak hanya Jakarta tapi justru seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kenapa harus Rano Karno? Ya. Nah, ini sebenarnya Rano Karno ini saya lihat kemarin ya, siapapun gubernurnya sepertinya wakil yang cocok itu adalah Rano Karno. Ya, mungkin singkatnya adalah karena beliau itu Betawi ya. Saya pikir begitu. Yang kedua, beliau juga punya pengalaman menjadi wakil gubernur dan gubernur di Banten. Hari ini beliau menjadi anggota DPR RI juga. Tentu beliau sangat memahami situasi Jakarta. Karena bagaimanapun juga, Rano Karno ini adalah orang yang lahir di Jakarta, tumbuh besar di Jakarta. Tentu dia tahu persoalan Jakarta dari dulu seperti apa. Apalagi ada mimpi dari Babe Sabeni ya, saat itu bahwa Rano Karno akan memimpin Jakarta suatu saat nanti. Jadi saya pikir Rano Karno ini kalau kita lihat ya nanti, Rano Karno ini sangat gampang untuk masuk ke kampung-kampung Jakarta. Dengan gayanya yang santai, penuh canda, riang gembira, saya pikir itu tidak dimiliki oleh Ridwan Kamil. Belum tentu loh, Ridwan Kamil bisa masuk ke kampung-kampung yang ada di Jakarta. Bisa saja ini menjadi ya penolakan dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Karena kita tahu soal bola misalnya, soal konten-konten Ridwan Kamil yang sebelumnya banyak yang tidak suka soal Jakarta. Jadi kita tidak tahu nanti di masa kampanye apakah warga Jakarta bisa menerima beliau atau tidak. Tapi kalau Rano Karno, saya pikir rakyat Jakarta itu dengan senang hati bisa menerima Rano Karno. Begitu juga dengan Mas Pram. Ini kita masuk nih ya. Ini teman-teman semuanya update banget ya soal isu pilkada ini ya. Sebenarnya kalau pemimpin Jakarta itu yang seperti apa? Tentu begini ya, saya pikir di Jakarta itu tidak perlu lagi pemimpin yang modal elektabilitas ya. Maksudnya hanya dikenal dan lain sebagainya. Karena Jakarta ini penduduknya ya kurang lebih 10 juta ya. Barometer juga, jadi kompleks sekali. Tentu kita tidak ingin pemimpin yang hanya tampil di depan, tapi justru yang bagaimana bisa menenangkan semua pihak. Kita tahu di Jakarta ini banyak sekali suku, banyak sekali agama dan lain sebagainya. Tentu ini butuh pemimpin yang mampu merangkul semuanya, yang tidak punya catatan negatif di masa lalu. Saya pikir memang Pramono Anung ini adalah orang yang mampu untuk mengorkestrasi masalah-masalah tersebut. Karena beliau sudah punya kemampuan di bidang legislatif maupun eksekutif tadi. Jadi tidak ada kata lain sebenarnya, Mas Pram dan Rano Karno ini adalah pilihan yang sangat ideal untuk Jakarta hari ini. Lalu
ini pertanyaannya bagus nih. Sebagai anak muda ini Pak, di Jakarta, kita harus bagaimana? Ya, soal polemik Mas Pram ini tidak dikenal, tentu ini menjadi peran anak muda hari ini. Bagaimana kita anak-anak muda, mungkin ketika kita memahami betul bagaimana sejarah kerja keras Mas Pram sampai hari ini, ya tentu ada baiknya kita untuk menyebarkan hal-hal positif Mas Pram ini ke teman-teman kita. Ya, karena begini, ketika diwawancarai di podcast Najwa Shihab, yaitu kurang lebih 1 jam ya, saya melihat dari gaya bahasa Mas Pram dan Bang Rano Karno ini, itu sangat menyentuh hati saya pribadi ya sebagai menonton. Jadi kalaulah ya Mas Pram ini punya waktu untuk bercengkrama dengan anak muda di Jakarta, saya yakin dan percaya tidak butuh waktu yang cukup lama, Mas Pram bisa menyentuh hati anak-anak muda yang ada di Jakarta. Jadi pesan saya ini ya, tentu sebagai anak-anak muda, kita gunakan kesempatan ini untuk menentukan pilihan kita. Untuk menentukan bagaimana Jakarta 5 tahun ke depan. Kita butuh orang-orang yang ahli di bidangnya, bukan hanya sekedar orang yang, ya katakan yang modal elektabilitas yang tinggi, tapi tidak mampu mengkonkretkan kerja-kerja nyata untuk Jakarta.